Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahmatullah alaih menyampaikan nasihatnya pada hari Jumat 9 Rajab 546 Hijriah sebagai berikut. Ucapan orang tamak tidak bebas dari keburukan dan tipuan, dan ia tidak bisa meninggalkannya. Ucapannya merupakan kulit kosong tanpa isi dan merupakan bentuk tanpa makna. Orang yang tamak itu kosong, tidak akan memperoleh apapun. Sebagaimana hurufnya semuanya kosong, yaitu tha, mim dan ain semuanya kosong. Jujurlah agar engkau berhasil, wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar adalah orang yang cita-citanya tinggi di langit dan tidak tergoyahkan oleh perkataan orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala urusannya. Jika Dia menghendaki sesuatu untukmu, maka Dia akan menyiapkannya. Inilah jawaban dari ucapan yang dilontarkan oleh orang yang beradab buruk. Perbuatanmu akan membuatmu berbicara, dan kebohonganmu akan membuatmu bungkam, sesuai dengan apa yang engkau beli, dan aku akan menjualnya kepadamu. Jika engkau memiliki buah ilmu dan berkatnya, wahai ghulam, mengapa engkau bergaul dengan para penguasa untuk menuruti hawa nafsu dan kehendakmu? Orang alim tidak memiliki dua pintu untuk datang kepada manusia. Orang zuhud tidak memiliki dua tangan untuk mengambil harta manusia. Dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki dua mata untuk melihat selain yang dicintainya. Meskipun bertemu manusia, pecinta sejati itu tidak memandang manusia. Dalam pandangannya, dunia itu tidak ada artinya. Demikian pula, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tampak di depan kedua mata nuraninya. Jadilah orang-orang yang berakal, sesungguhnya engkau tidak memiliki dasar apapun. Betapa pengecutnya engkau. Kebanyakan manusia hanya berbicara dengan lidahnya, bukan dari hatinya, sedangkan orang munafik mengigau dengan lidah dan kepalanya. Adapun rintihan orang yang jujur adalah dari hati dan nuraninya. Hati orang yang jujur berada di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nuraninya berada di dalamnya. Ia selalu merengek di depan pintu hingga ia memasuki rumah itu. Demi Allah, engkau berdusta dalam semua keadaanmu. Jika engkau tidak mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana mungkin engkau bisa menunjukkan jalan kepada orang lain, sedangkan dirimu sendiri buta? Dan bagaimana mungkin orang lain dapat menuntunmu? Sesungguhnya engkau dibutakan oleh kehendak, watak dan kecintaanmu terhadap nafsumu, dunia, kepemimpinan, dan syahwatmu. Engkau melakukan kemaksiatan yang tercela sampai berlarut-larut, bahkan sampai pada kekufuran. Barang siapa taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mampu mendengarkan firman-Nya. Diriwayatkan bahwa ada 70 orang terpilih dari kaum Nabi Musa alaihi salam untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, maka semuanya pingsan kecuali Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan mereka, maka mereka berkata, "Kami tidak kuat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah engkau perantara antara diri kami dengan Tuhan kami." Kemudian setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, maka Musa memperdengarkan atau menyampaikan firman tersebut kepada kaumnya. Sesungguhnya, kekuatan untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kekuatan iman, ketaatan, dan ibadahnya. Adapun kaumnya tidak mampu mendengarkan firman-Nya karena lemahnya iman mereka. Seandainya mereka menerima ajaran darinya dalam Taurat dan menaati perintah dan larangannya, bersopan santun, dan tidak berkata ceroboh, mereka tentu mampu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sebagaimana halnya dengan Nabi Musa alaihi salam, aku diberi kekuatan untuk menguasai setiap pendusta.
orang-orang munafik, Dajjal, dan setiap orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesar adalah iblis, dan yang terkecil adalah orang fasik. Aku menyatakan perang kepada setiap orang yang tersesat dan menyesatkan. Orang yang mengajak memperbaiki hati akan memohon kekuatan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemunafikan telah masuk ke dalam hatimu sehingga engkau memerlukan Islam, taubat, dan menjauhi riya. Jika kebaikan yang ada pada diriku ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan itu akan terus bertambah dan menghampiri manusia, bahkan akan masuk ke rumah mereka sehingga mereka akan melihatnya dengan mata dan hati mereka. Tetapi jika kebaikan pada diriku ini datangnya dari nafsu, keinginan, watak, syaitan, dan kebatilanku, maka kebaikan itu akan sirna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan kekuatan kepada pendusta, tidak akan menolong orang munafik, tidak akan memberi orang yang menentang, dan tidak akan menambah orang yang tidak bersyukur. Setiap orang yang berbicara dari sumber kemunafikan tidak akan mendatangkan keuntungan apapun, bahkan menjadi sebab kehancuran agamanya. Wahai para murid, engkau telah berbicara, tetapi engkau tidak mengamalkan ucapanmu. Di negeri lain namaku adalah si bisu karena aku berusaha untuk membisu dan mengasingkan diri, tetapi ternyata perbuatanku tidak dibenarkan. Takdir telah menetapkan agar aku menjumpaimu. Aku berada di liang dalam tanah, tetapi Dia mengeluarkanku dan mendudukkanku di atas kursi. Janganlah engkau berdusta, seharusnya hatimu hanya satu. Tetapi mengapa engkau memiliki dua hati? Jika hati itu telah dipenuhi dengan sesuatu, maka tidak bisa diisi dengan sesuatu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfih." Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seorang laki-laki. Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Hati yang mencintai Khalik tentu tidak akan mencintai makhluk. Hati yang telah terisi dunia tentu tidak bisa diisi akhirat. Jika hati untuk Khalik dan wajah menatap makhluk, maka ia dapat memandang mereka untuk kemaslahatan mereka dan sebagai rahmat bagi mereka. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh pamer dan munafik, tetapi bagi orang yang telah mengenalnya tidak layak berbuat demikian. Orang bodoh memang suka mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang alim akan menaatinya. Orang yang rakus yang suka mengumpulkan dunia akan pamer dan munafik, sedangkan orang yang memendekkan angan-angannya tidak akan berbuat demikian. Orang mukmin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan kewajiban di samping suka menjalankan sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hamba-hamba yang pada mulanya hanya menjalankan kewajiban saja, kemudian juga melaksanakan sunnah seraya berkata, "Ini juga merupakan kewajiban bagi kami karena kami diberi kemampuan untuk menjalankannya." Kesibukan kami sepanjang masa adalah untuk beribadah yang telah diwajibkan atas kami. Jadi mereka tidak menganggapnya sebagai nafil baginya. Para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki guru yang akan mendidik dan mengajar mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan asbab belajar bagi mereka. Nabi SAW bersabda, "Lau anna al-mu'mina ala qullati jabalin laqayyadallahu lahu 'alima yu'allimuhu." Meskipun seorang mukmin itu berada di puncak gunung, Allah tentu akan menentukan untuknya seorang alim yang akan mengajarinya. Semoga nasihat singkat ini dapat menjadi pengingat buat hati kita yang selalu lalai. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.